Lanjut Pak Bambang. Nah, biasanya memang pada muncul jam 8.30 ya. Intinya hari ini kita akan mendapatkan penjelasan dari Pak Priaken Bangun tentang program literasi finansial ya Pak Ken ya, dari BCA yang bekerja sama dengan LKPCAC Alpha Theta untuk menyelenggarakan asesmen di sekolah-sekolah yang bersedia di asesmen gitu ya. Jadi ini kabar gembira bagi kami karena selama ini kan menawarkan gratis saja agak begitu susah ya. Susah itu bukan karena tidak bagus, tapi karena memang sekolah itu lagi sibuk menghadapi ujian, menghadapi akhir tahun ajaran baru ya. Memang itu kendala di beberapa tempat seperti Pak Aken sendiri mungkin mengalami sekolah-sekolah masih menunda dulu ya. Padahal sebetulnya program ini bisa ditempelkan pada benefit dari sekolah ya sebagai PPDB ya, bahwa sekolah mereka itu selain mungkin ada 3 bahasa, 2 bahasa, ada sainsnya, ada klub Bandarin misalnya. Di sini ada sekolah literasi ya. Jadi sebetulnya dengan adanya sekolah literasi ini sekolah mestinya apalagi ini bukan sesuatu yang berbayar ya, asesmen ini mestinya sih banyak gitu ya. Nah, cuman memang dari sekian banyak orang yang saya tawari untuk menjadi marketing, mereka terpaku pada marketingnya itu. Pak, saya nggak bakat untuk marketing. Padahal maksudnya bukan marketing ya, hanya mengirim email ke sekolah-sekolah. Ya. Ini ada yang storing ini punya. Apa akhir kali 2 ya dibuka ya? Iya, bentar Pak, dilewati. Oh ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi gitu ya, dari sisi marketing memang mereka belum kenal. Kata peribahasa tak kenal maka tak sayang ya, tak sayang maka tak cinta. Jadi memang selalu orang yang saya tawar-tawari gitu ya, kerjaan kamu email aja gitu. Nah, memang ini suatu yang baru ya, dalam dunia pendidikan ada sebuah penawaran sekolah literasi ditempelkan kepada intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau bahkan mulok. Nah, ini rupanya menjadi suatu hal yang baru. Memang menembus yang baru ini kita agak sulit ya. Sulit tapi bisa. Nah, tentunya kita coba dengan gratis. Ya, kita coba dengan gratis. Ternyata orang tertarik. Nah, dengan adanya kabar dari Pak Priaken Bangun bahwa kita mendapatkan bantuan dari BCA, jadi Rp5.000 dibagikan kepada pelajar yang bersedia ya mengikuti asesmen dalam bentuk ATM ya, diisi 5.000, dan itu sebetulnya masih biaya-biayanya ada sebetulnya, seperti biaya materai ya, itu kan ditanggung oleh BCA. Kemudian ada biaya untuk sekolah, misalnya pengadaan untuk fotokopi asesmen, itu juga dapat dari pihak BCA ya sejumlah 5.000. Nah, apakah itu akan diambil oleh sekolah, apakah itu akan dijadikan biaya untuk fotokopi, itu kita serahkan kepada sekolah. Nah, yang ketiga sebetulnya ada untuk marketing. Ya, Rp5.000. Berarti ada total 15.000 kan ya. 15.000 ini nantinya menurut saya Pak Ken kan asesmen gratis ya. Ini masih harus dibagi setidak-tidaknya kepada asesornya. Asesornya mungkin 30%, 25% gitu ya. Kemarin udah saya buat usulan sih, 25% itu diberikan pada asesor karena marketing yang dapat ya dia 75% dari 5.000. Gitu ya. Ini hanya usulan aja, mungkin Pak Aken nanti bisa bahas. Jadi si asesor tidak merasa karena ini gratis dia yang keluar uang gitu ya. Kemudian dia nggak dapat apa-apa gitu. Oke, itu ya Pak Ken ya usulan kita. Nah, jadi untuk teman-teman di daerah ini mungkin masih menjadi semacam tahu apa ya, belum bisa dipenuhi keseluruhannya kali ya. Kalau untuk Jabodetabek, oke, BCA bersedia untuk
menanggung. Yang menjadi masalah adalah ketika asesmennya di luar daerah, kita nggak bisa datang langsung karena perlu biaya. Itu masalahnya. Gitu ya. Bukan kalau BCA punya cabang di mana-mana, tapi asesor kita kan belum ada yang melakukan asesmen ya. Nanti kita minta saran dari Pak Mul juga bagaimana untuk ini ya mungkin ada usulan-usulan untuk mengatasi masalah ini. Tapi pengalaman Pak Ken mungkin bisa diceritakan nanti Pak ya tentang Bapak sudah ke sekolah-sekolah dan ternyata lebih tertarik lagi mereka gitu ya. Cuman memang karena ini waktunya orang mau libur, orang mau ujian, orang mau bagi raport, nah itu guru merasa sibuk gitu. Tapi sekali lagi kalau dalam hal ini mestinya kita tawarkan ini sebagai PPDB gitu ya untuk alat mereka untuk mencari siswa gitu. Oke, jadi terima kasih kepada Pak Ken yang telah memiliki relasi dengan pihak BCA sehingga kita bisa lebih mempermudah ini dan kita bisa bekerja sama dengan Mall Academy dan dengan RPE ya, Ruang Pikir Edukasi. Ya kita memang akan kembangkan ini Pak Ken kerjasama dengan pihak-pihak lain. Semoga ini bisa cepat berjalan ya sekolah literasi ini. Karena kita sudah uji coba di sekolah Damaseka cukup bagus ya. Artinya kita sudah punya satu metode lah bagaimana mengajarkan ini ketika sekolah keberatan. Contohnya keberatan itu adalah, waduh Pak, kami nggak punya jam lagi. Itu kebanyakan begitu ya, sudah penuh. Nah, tapi di Damaseka kita melihat bahwa ada peluang untuk masuk dalam pelajaran bahkan bukan saja ekstrakurikuler loh, tapi intrakurikuler. Yang nggak mungkin sebetulnya dia masuk ke sana. Tapi kan pelajaran literasi ini sangat dekat dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita masukkan ke dalam bahasa Indonesia, sebetulnya bisa, ya, tidak mengganggu kurikulum asalkan ini pihak sekolah, terutama swasta ya, mau sedikit menurunkan egonya, ya kita mau kerjasama di mana letaknya literasi dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, bisa saja dalam ekstrakurikuler seperti yang juga awalnya kita lakukan, tapi ada masalah di situ. Karena itu sudah jam 12, misalnya ya jam 1, anak-anak mau pulang. Ketika ditambahi pelajaran literasi, ada yang keberatan gitu loh. Nah, ini jadi problem kan? Sebetulnya itunya harusnya sepertinya mulok ya. Jadi kalau mulok ekskul itu wajib kan mereka ikuti, nggak boleh pulang gitu loh. Nah, begitupun dengan kita ya dalam menerapkan literasi ini kita kasih jalan keluar. Nah, nanti kami di Damaseka itu pada akhir tahun ajaran baru ini kita akan memberikan sertifikat ya kepada siswa-siswa yang sudah mengikuti sekolah literasi. Kan selama setahun ini mereka sudah belajar tentang literasi ya, walaupun karena namanya anak SD ya, belum sedalam SMP, tapi kelas 4, 5, 6 itu sudah mengerti setidak-tidaknya sampai di speed reading-nya lah ya, bagaimana mengenal kalimat, alinea, kemudian bagaimana metode chunking, bagaimana mapping, itu sudah mengerti. Yang mereka belum mengerti itu adalah misalnya membaca kritis, bagaimana membaca sintopikal, bagaimana mereka membaca secepat kilat gitu ya. Itulah yang program-program yang kita coba nanti kita berikan apresiasi itu berupa semacam wisuda gitu. Nanti kita akan foto-foto itu ya, wisuda rencananya tanggal 13 di Sekolah Damaseka, itu kita berikan sertifikasi, kita uji dulu ya. Bukan kita dapat itu, kita berikan ujian. Ada ujian untuk mendapatkan sertifikatnya sudah ada. Dan bahkan mungkin mereka juga bisa menggunakan gelar. Gelarnya adalah CP ya, SSR, karena mereka practitioner. Jadi certificate practitioner. Nah, nanti trainernya certified trainer. Kemudian TOT-nya certified master trainer. Nah, itu ya yang kita sudah jalankan. Jadi semua ini bukan omon-omon, bukan baru uji coba. Pak Tegen saja di sini, Pak Tegen udah lama di Alpha Theta. Beliau mengikuti jatuh bangunnya ya, kemudian mulai dari awal bagaimana beratnya itu dia paham gitu. Beberapa orang di sini dari Alpha Theta itu sudah mengikuti ya. Kemudian di Damaseka sendiri guru-guru sudah mengikuti sekolah literasi ini gitu. Nah, kita mulailah benahi tahun 2026 ini, mulai tahun ajaran baru, ini kan waktu yang tepat ya untuk menawarkannya Pak Ken. Apalagi ditambah
selain gratis juga ada tambahan dari BCA. Nah, kita berharap di sini kan ada teman-teman dari Bogor, ya dari Medan. Nah, itu sudah mulailah menjadi perwakilan ya, perwakilan. Sebetulnya dengan teknik sesi 12 sesi ya untuk SD itu kita nggak perlu tahu dulu apa itu reading mastery. Karena banyak orang, Pak, saya belum menguasai, bagaimana saya jadi marketing. Ini pendapat yang salah. Karena apa? Karena reading mastery ini diajarkan per sesi. Jadi misalnya begini, oke, saya mau jadi trainer, maka dia tidak perlu belajar 12 sesi, dia cukup belajar sesi 1 aja dulu. Apa sesi 1? Misalnya adalah preview. Nah, dia jago preview nanti. Disebut dengan trainer Pratama 1. Nah, jago asesor ya, asesor untuk asesmen kecepatan baca. Itu kita masukkan dalam trainer Pratama 2. Nah, begitu dia masuk pelajaran pertama, mind mapping, maka dia sudah masuk sebagai trainer Madya 1. Nah, dia udah bisa mengajar satu aja, mind mapping aja. Dia kuasai. Saya pikir belajar 3 jam pun dia sudah menguasai, ya ditambah dengan pelatihan sendiri. Nah, nanti bulan kedua, sesi 2, itu dia belajar baca teknik scanning. Udah, dia itu aja dikuasai. Jangan berpikir bagaimana teknik super speed reading, bagaimana cara metode baca kritis, itu nggak usah dipikirin dulu. 2 ini aja supaya dia fokus. Itu ya. Nah, nanti baru kita keluarkan sertifikat untuk trainer dan master. Itu pendahuluan dari saya, Pak Priaken. Nanti kita setelah ini minta pendapat dari Pak Mul juga. Mungkin Pak Priaken mau presentasikan dulu. Nah, Pak Priaken ini saya perkenalkan, rekan saya sudah lama. Beliau sebelum Alpha Theta ada, ya apalagi LKP, waktu bernama masih belum Alpha Theta, dia kita sudah kerjasama. Jadi teman lama ini, beliau ini pernah lama di BBC ya, bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris. Kemudian bosnya sudah jadi itu Pak Haryono itu sudah jadi penasehat itu di HIPKI, Pak Priaken ya. Nah, kemudian Pak Priaken ini punya satu kegiatan namanya Mall Academy. Mall Academy ini sebetulnya suatu unit bisnis ya, bisnis di bidang apa ini istilahnya ya, kayak semacam ada produknya, ya ada produk-produknya. Kemudian dia juga merupakan pendiri RPE. RPE ini adalah Ruang Pikir Edukasi. Jadi bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan bahasa Inggris kalau dia ya, lebih ke bahasa Inggris yang bisa diikuti secara lisan maupun online ya, langsung atau online. Nah, beliau ini juga adalah penyelenggara kursus ke sekolah-sekolah menghadirkan native speaker. Ya, native speaker. Gitu aja Pak Ken, silakan Pak Priaken memberikan presentasinya. Baik, terima kasih Bapak Bambang. Ya, beliau ini sebenarnya bukan sahabat saja, ini guru sebenarnya. Dulu saya murid beliau, mulai dari sejak di wartawan. Ya, buat teman-teman yang lain, mungkin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya, saya percaya, yakin bahwa sesuatu yang baik itu pasti akan menghasilkan yang baik. Ya, teman-teman sekalian, hari ini saya mewakili Mall Academy karena memang saya salah satu founder. Ya, malam ini juga mungkin hadir beberapa sahabat direksi yang mungkin bisa bergabung pada malam hari ini. Buat teman-teman saya juga yang sudah mulai melakukan gerakan, ya, itu ada di Bogor Kota dan juga di Kabupaten Bogor Timur. Oke, teman-teman sekalian, kenapa kita berkumpul pada malam hari ini? Karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, ingin saya berbagi, gitu ya. Tapi apapun itu, hari ini kita fokus hanya membahas tentang program assessment gratis, ya, dapat duit. Ini yang penting, teman-teman. Ini sejalan dengan program apa yang dijalankan oleh Mall Academy. Ya. Jadi
Mall Academy, RPE, begitu juga dengan Alpha Theta sebelumnya, terus ada LKP, CHC. Nah, kita mencoba untuk bersinergi, teman-teman ya. Bersinergi itu memberikan sesuatu, apalagi kita berbicara saat ini adalah literasi. Nah, kalau berbicara literasi ini kan sangat luas sekali. Maka dalam gerakan kita, eh, terutama asesmen gratis ini, kita ada 3 literasi, teman-teman. Ya, literasi baca itu bagaimana meningkatkan minat baca. Ada literasi finansial itu nanti untuk melek perekonomian itu di support juga nanti oleh Mall Academy. Dan ada literasi bahasa itu untuk meningkatkan kemampuan bahasa langsung bersama native speaker atau orang kita sebut dengan bule. Ya, jadi saya sendiri Ken Bangun, teman-teman semua, salam kenal buat teman-teman. Ya, ada beberapa dari luar daerah juga. Kebetulan saat ini saya adalah dipercaya sebagai founder Mall Academy. Oke, jadi sedikit saya menginformasikan apa itu Mall Academy, teman-teman. Ya, jadi Mall Academy ini sebenarnya adalah sebuah komunitas, ya, yang tentu tujuannya itu adalah bagaimana kita meningkatkan skill, ya, serta menciptakan peluang dan hasil karya nyata, ya. Fokus dari Mall Academy ini sebenarnya bagaimana anggota-anggotanya itu bisa meraih atau berpenghasilan minimal 5 sampai 200 juta pertama. Nah, itu bisa didapatkan itu antara 3 sampai eh, 1 tahun. Nah, ini tentunya punya pola gitu ya, punya pola yang tadinya kita sudah rancang di mana kita juga dipertemukan dengan orang-orang yang sama pemahamannya. Jadi gerakannya ini nanti akan semakin mudah, ya, termasuk bagaimana dulu ruang pikir edukasi bekerja sama dengan Alpha Theta, bekerja sama juga dengan Mall Academy, jadi semakin smooth gerakannya. Oke, jadi fokus kita itu adalah bagaimana bahwa apa yang terjadi di sekitar kita itu adalah pilihan, teman-teman. Jadi kita itu selalu dihadapkan untuk memilih, ya. Karena apa? Pak Bambang selalu mengatakan hidup itu pilihan. Ya, jadi sama halnya ketika kita mau minum kopi atau minum teh. Nah, kalau Pak Bambang biasanya kopi dicampur teh, gitu ya. Nah, jadi dua-duanya dapat. Jadi ini kita saja yang menentukan. Oh, hari ini saya minum kopi, ya. Begitu juga pilihan bagaimana kita hidup sehat dan mau hidup sakit-sakitan. Maka di Mall Academy itu kita juga disuruh milih tuh mau hidup sehat atau di keadaan yang sakit-sakitan, ya. Sampai juga kita disuruh memilih itu hidup sejahtera atau yang disebut dengan bokeh. Nah, itu pilihan teman-teman sekalian, ya. Apapun pilihannya itu tergantung dari teman-teman sekalian. Makanya di Mall Academy itu memilihnya ya, ya harus kita berpenghasilan. Maka untuk gerakan kita ini itu adalah bagaimana monetasinya. Literasi ini kami sudah perjuangkan itu mungkin 1 tahun yang lalu, gitu. Begitu beratnya kita mengedukasi masuk ke sekolah-sekolah, ya. Padahal ini adalah ilmu dari segala ilmu, gitu. Nah, ternyata dengan bersinerginya kita, ada vendor-vendor yang bergabung dengan gerakan kita, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, mempermudah kita, bahkan juga apa tadi yang penting berpenghasilan, gitu. Nah, jadi ada 3 cara bagaimana kita mulai berpenghasilan bersama Mall Academy, gitu. Ya. Yang pertama itu adalah satu yang kita lagi kerjakan itu namanya asesmen gratis, itu literasi nanti. Ya, bagaimana penghasilannya? Ya, kurang lebih 5 sampai 10 juta per bulan. Ya, lumayan. Ya. Terus yang kedua nanti ada affiliate komunitas Mall Academy. Wah, ini juga luar biasa, teman-teman. Karena
Sekarang zamannya itu affiliate, bersinergi. Nah, dan yang ketiga nanti ada entrepreneurship. Nah, saya kira nanti di Mall Academy, di Alpha Theta, di Ruang Pikir, itu nanti sudah membahas tentang program entrepreneurship. Maka hari ini saya fokus ke nomor satu, nomor dua hanya sekilas, nomor tiga nanti kita akan bicarakan sambil ngopi di kemudian hari. Oke? Nah, teman-teman sekalian, kita kembali lagi ke poin nomor satu, ya. Teman-teman kita ya banyak sekali gagal memulai berpenghasilan. Itu karena apa? Karena banyak berpikir. Tadi ya seperti Pak Bambang sudah jelaskan. Belum lagi bergerak, mereka sudah berpikir, ah ini sekolah lagi sibuk lah, inilah, itulah, gitu ya, mau ujian dan lain-lain. Nah, ternyata momennya memang pas, gitu. Ketika kita masuk, oh ternyata mereka terima, nah ternyata tahun ajaran baru tinggal dijalankan. Nah, kalau kita masuk di tahun ajaran baru, belum tentu juga bisa berhasil, ya. Nah, kita fokus ya, Mall Academy itu fokus pada ternyata cuan itu tidak harus dengan gerakan besar, ya. Yang penting kita mulai belajar, ya, dan dapatkan pelanggan pertama. Nah, kalau di asesmen, ya kita dapatkan sekolah pertama dulu. Udah, nggak usah kemana-mana. Itu bagaimana saya mendapatkan sekolah pertama. Nah, itu kita diskusi, tanya, WA terus, konsultasi terus. Ya, di Mall Academy itu kita diajarkan untuk selalu berkonsultasi. Ya, nah, ini adalah program asesmen gratis, teman-teman, tanpa modal, teman-teman. Ya, tanpa jualan, kita tidak jualan produk, ya, kita tidak ngonten di sini, ya, kita tidak ada stok-stok barang, ya, kita hanya sebagai penggerak literasi saja. Literasi apa? Tadi saya sudah sebutkan, literasi baca, literasi finansial, literasi bahasa. Nah, itu boleh tiga-tiga kita lakukan secara bersama-sama. Nah, bagaimana kita monetize-nya? Gitu. Untuk gerakan kita ini, terutama nanti di literasi finansial, itu seluruh siswa yang ikut asesmen gratis tadi, itu akan kita buatkan ATM. Bahkan ATM-nya sudah kita isi, Rp5.000. Nah, banyak sekali teman-teman sekolah itu kan selalu khawatir ada pungutan, ada ini, itu, gitu. Ini bukan pungutan, malah kita kasih, gitu. Kurang enak apa ya? Kita kasih 5.000 per siswa. Ya, sekolahnya juga karena disibukkan nanti, ya mereka harus ada fotokopi, mereka juga menugaskan gurunya untuk mengawal, apalagi nanti ada asesmen. Itu juga sudah kita kasih alokasi biaya kurang lebih 5.000 per siswa yang ikut program literasi finansial. Nah, lalu bagaimana kepada orang yang menjalankan sebagai penggerak literasi tadi? Kita pun juga akan mengeluarkan 5.000 per siswa. Nah, nanti gerakannya itu diatur, ya, berapa orang yang bergerak, berapa orang yang hadir. Nah, itu tinggal diatur dan dikelola oleh koordinatornya masing-masing. Ya, perihal yang lain nanti akan kita diskusikan. Yang penting teman-teman sekalian, yang tadinya kita melakukan gerakan ini benar-benar itu pure gratis, kita tidak memberikan sesuatu kepada sekolah. Nah, ini kita sudah bisa berpenghasilan kurang lebih ya minimal 5 juta per bulan. Dari mana 5 jutanya itu? Coba bayangkan, siswa SD itu banyak sekali siswanya, teman-teman sekalian. Rata-rata siswa SD yang sudah kami datangi itu 500, 700, ya. Kurang lebih kalau kita mau mencapai 1.000 saja, itu cukup 2 atau 3 sekolah, teman-teman. Ya, 2-3 sekolah dalam 1 bulan, artinya kita sudah berpenghasilan 5 juta per bulan. Ya, apalagi kita punya gerakan ini nanti itu kurang lebih 1 juta assessment. Ya, mudah-mudahan vendor kita juga akan bertambah. Nah, ini kita lagi optimalkan teman-teman sekalian, ya, gerakan kita ini literasi ini yang kita padu tadi, literasi baca, literasi finansial,
ya otomatis siswa sudah dapat 5.000, sekolah dapat 5.000, penggerak literasinya juga akan mendapatkan Rp5.000, ya. Nah, untuk melakukannya tentu kita harus bergabung, teman-teman. Ya, bergabung kemana saja? Karena yang bergabung ke dalam gerakan ini ada kurang lebih sekitar eh, empat komunitas. Ya, ada Mall Academy. Nah, teman-teman yang sudah bergabung di Mall Academy, artinya Anda sudah bisa melakukan gerakan ini. Kalau belum, Anda bisa juga menjadi eh, anggota dari LKP CHC atau Alpha Theta. Atau kalaupun tidak, Anda juga bisa menjadi seorang anggota Ruang Pikir Edukasi. Jadi ini terbuka, teman-teman semua, ya. Yang penting sudah tergabung. Ya, bagi yang belum, ya mohon maaf, kita akan fokuskan dulu kepada teman-teman yang sudah bergabung. Ya, baik itu di Mall Academy, Ruang Pikir, baik begitu juga di Alpha Theta. Ya. Nah, setelah bergabung itu tentunya kita akan fokus bagaimana teman-teman ini bisa berpenghasilan kurang lebih 200 juta pertama. Nah, caranya bagaimana? Itu tadi ada yang kita mau mulai dengan cara literasi, ya. Ada dengan cara yang kedua tadi, yaitu dengan cara referral, ya. Nah, keuntungan nanti untuk bergabung di Mall Academy, begitu juga keuntungan untuk bergabung di lembaga di LKP CHC itu memiliki masing-masing kelebihan, ya. Karena saya mewakili Mall Academy pada malam hari ini, maka keuntungan ketika teman-teman itu bergabung, itu nanti ada akun premium, teman-teman. Nah, akun premium inilah nanti yang kita bisa berpenghasilan kurang lebih 200 juta hingga miliaran dalam 1 tahun. Caranya bagaimana? Itu nanti akan saya jelaskan pada sesi berikutnya. Ini hanya keuntungannya yang saya mau kasih tahu, teman-teman. Dan yang kedua ada edukasi digital, teman-teman. Ya, itu nilainya itu kurang lebih sekitar 1 juta. Dan nanti yang paling luar biasa itu ada affiliate program atau yang kita sebut dengan digital marketing. Ini penghasilannya luar biasa, ya. Baik teman-teman itu bisa berpenghasilan dari konten secara organik, ya, atau dari eh, iklan. Kita tidak saya sarankan dari iklan, tapi bagaimana secara organik, ya. Dan yang selanjutnya, teman-teman juga akan mendapatkan voucher umroh. Itu senilai 1 juta bagi teman-teman yang bergabung di Mall Academy. Ya, juga ada promo tentang produk. Wah, ini produk kesehatan dari vendor atau dari mitranya Mall Academy. Nah, itu tadi untuk kesehatan. Nah, maka kita ada voucher promo mendapatkan produk senilai Rp175.000. Oke, jadi itu teman-teman. Ya, bisnis besar hampir selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Nah, apa yang kita lakukan sekarang itu adalah literasi. Kenapa kita mau mengangkat dari sisi literasi? Ya, nanti Pak Bambang akan menjelaskan betapa rendahnya minat baca kita di Indonesia, terutama itu kalah dari beberapa negara-negara tetangga kita. Oke, jadi nanti ini sekilas saja saya sampaikan, mungkin nanti ada tanya jawab yang akan mengkonkretkan mengenai kegiatan literasi kita bersama Mall Academy. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada eh, pembuka kita, ya, Bapak Bambang yang paling ganteng pada malam hari ini. Silakan Bapak Bambang. Oke, terima kasih Mr. Aiken. Saya panggilnya Aiken ya. Saya bisa, saya dapat. Oke, terima kasih. Tadi dari Pak Aiken kita sudah melihat ada 3 peluang ya. Yang pertama adalah Mall Academy, yang kedua adalah RPE, yang ketiga adalah literasi. Ya, dalam hal ini dipegang oleh LKP CHC Alpha Theta. Nah, tentunya ya kalau kita bisa ikut semua tiga-tiga ini tentunya peluangnya lebih besar.
terus terang kalau literasi ya baik Alpha Theta mau LKPCAC kita tidak mengembangkan sistem jaringan. Nah, kalau Anda mau dapat passive income, mau dapatkan penghasilan yang besar, tentunya Anda harus bergabung di tiga-tiganya. Ya, nanti bagaimana caranya bisa akan disampaikan oleh Pak Priaken di waktu yang akan datang. Tapi minimal Anda tahu bahwa ada 3 peluang. Kalau RPE lebih banyak ke pendidikan ya, bahasa Inggris sekarang ini. Nah, sebenarnya yang disampaikan Pak Priaken tadi ada literasi baca, ya, kemudian literasi finansial dan literasi bahasa. Sebenarnya yang kita ajarkan nanti bukan hanya itu ya, ada tambahan lagi literasi digital. Ya, literasi digital itu ya otomatis kita akan mempelajari dengan dia memiliki ATM ya. Dengan tentunya kan nanti dia berhubungan dengan digital, itu kan anak sudah belajar itu. Finansial iya, di Damaseka sendiri saya sudah mengajarkan literasi finansial. Ya, jadi anak-anak itu sudah diajarkan tentang apa yang disampaikan oleh Robert T. Kiyosaki, bagaimana cara kita ya mencari uang. Jadi ada yang disebut dengan kuadran orang miskin, yaitu kuadran employee dan self-employee. Kemudian kuadran kanan yang disebut dengan kuadran orang kaya itu pada business owner dan investor ya. Nah, itu kita ajarkan mulai dari sekarang pada anak-anak. Karena di sekolah-sekolah di luar ya, di Cina, di mana itu sudah diajarkan mereka cari uang. Nah, kita ini kadang-kadang orang tua ya, kadang-kadang dia nggak suka diajarkan itu. Oh, belum saatnya. Nah, ini kelemahan kita. Akhirnya anak-anak kita lebih kepada ingin jadi pekerja gitu. Nah, nanti ada lagi literasi numerik. Kalau di kita itu ada belajar namanya jarimatika, ya. Ada literasi sains. Nah, kita belum masuk ke sana. Tapi ada literasi-literasi lainnya. Itu banyak ya. Oke, nah nanti Pak Ken tolong nanti jelaskan bagaimana dengan luar Jakarta ya dalam hal yang ini program asesmen dapat uang ini ya, bagaimana di luar kota, nanti dijelaskan lagi. Nah, teman-teman sekalian, dulu kita memang mengenal Alpha Theta gitu ya, kemudian saya dengan Pak Mulyadi bergabung dalam LKPCHC ya. LKPCHC sendiri berada di bawah Yayasan Damaseka. Nah, apa keuntungannya, apa keistimewaannya? Rekan-rekan, kita masuk sekolah ini banyak sekali barrier, tantangannya ya. Yang pertama alasannya, Pak, kami sudah penuh waktunya. Kami nggak punya lagi waktu untuk belajar literasi. Padahal tahu literasi itu penting. Yang kedua, Pak, harus ada izin dari Kementerian Pendidikan. Mungkin teman-teman ada yang seperti itu ya. Saya pernah mengalami itu, bahkan di sekolah anak saya sendiri. Harus ada izin dari Kementerian Pendidikan. Coba, masih ada sekolah yang begitu loh, terutama negeri. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa di LKPCHC kita sudah ada izin ya untuk mengadakan artinya izin kita adalah Dapodik. Jadi kita izinnya dari Kementerian Pendidikan. Bahkan nanti lulusannya itu akan mendapatkan sertifikat dan nomor ya resmi dari Kementerian Pendidikan masuk dalam Dapodik sama dengan Dapodik sekolah. Jadi yang menarik lagi ketika dia lulus SD, dia sudah dapat sertifikasi sebagai seorang practitioner di bidang literasi dan mendapatkan sertifikat kita wisuda. Nah, menarik ya. Saya pikir belum ada di sekolah lain. Apalagi nanti dia dapat 2 ijazah. Satu ijazah, satunya adalah surat keterangan bahwa dia lulus literasi. Bisa diuji, ya, bisa diuji. Nah, tentunya kita mengeluarkan ini dengan ujian ya, dengan ini. Nah, yang berikutnya adalah terdaftar di Kementerian Pendidikan HAM ya, hukum, ya, Kementerian Hukum. Jadi artinya kita tidak perlu khawatir bahwa izinnya bagaimana, nggak perlu. Kementerian Hukum, kemudian Kementerian Pendidikan, bahkan kita juga terdaftar di HIPKI, kita juga bekerja sama dengan kampus-kampus, kita juga bekerja sama dengan cendekiawan-cendekiawan ya, dan banyak lagi. Jadi itu mengapa kita putuskan untuk kita berkolaborasi dengan LKPCHC yang memiliki 10 jurusan. Ya, ada hipnokomunikator, ada profesional komunikator, ada moderator, ada MC, ada penyembuhan, ya, ada marketing, dan ada juga
PACE namanya. Ya, PACE itu ilmu untuk dalam petiknya itu meramal ya seseorang dengan mengetahui angka atau kelahirannya. Seperti itulah kira-kira. Itu ilmiah. Nah, nanti Pak Dr. Mulyadi ya sebagai mitra saya, Dr. Mulyadi Eskom MMMBA sebagai Direktur LKPCAC akan menjelaskan mengenai masalah ini. Beliau banyak berhubungan dengan lembaga-lembaga pemerintah. Bahkan kita bisa mendapatkan dana. Contoh ya, misalnya sekolah literasi ini ada yang jalan rumah literasinya. Ya, misalnya rumah literasinya itu dijalankan secara reguler ya. Persesi-persesi itu diajarkan gitu ya. Nah, itu bisa kita catatkan ya diusulkan ke kementerian untuk mendapatkan dana ya, dana bantuan berupa sarana prasarana gitu ya, bahkan bantuan berupa keuangan ya. Memang literasi ini masih kita perjuangkan agar termasuk di dalam yang akan dibiayai oleh pemerintah, karena kemarin saya ikut jomnya HIPKI ya. Jomnya HIPKI itu sekolah non formal, kursus non formal itu akan bekerja sama dengan sekolah formal yang disebut dengan PNFI ya. Jadi pendidikan non formal Indonesia untuk menunjang 13 tahun wajib belajar. Nah, bahasa Inggris masuk mestinya ya. Kemudian literasi harusnya masuk. Ya, walaupun ini belum populer ya, karena memang saya bilang ini yang pertama kali di Indonesia kita mencoba ada pelajaran literasi yang selama ini guru-guru juga bingung literasi itu apa. Ya, taunya mereka adalah literasi membaca, padahal literasi luas termasuk menulis dan berbicara. Ya, dan literasi itu juga lebih dari itu, ya, ada finansial dan lain-lain. Nah, pemerintah guru-guru sekolah itu belum memiliki namanya pelajaran literasi. Mereka tahunya literasi itu adalah membaca, literasi adalah perpustakaan, literasi adalah membaca 15 menit sehari. Ini dianggap paling hebat. Padahal ini yang membunuh minat baca itu sendiri. Kenapa? Di zaman internet sekarang ini, di zaman serba cepat, anak-anak suruh membaca kata demi kata, kalimat demi kalimat. Ya, mereka akhirnya apa? Nutup bukunya, pindah ke HP. Ngapain saya baca buku satu persatu? Lewat ChatGPT aja kita udah tahu isi buku itu apa kan? Nah, ini tantangan bagi kita gitu loh. Supaya kita punya alasan yang kuat mengapa pelajaran literasi ini harus diajarkan, mumpung anak-anak ini belum tergantung banget dengan AI ya dan ChatGPT. Kalaupun mereka tergantung, mereka tetap perlu baca, mereka tetap perlu menulis, perlu ilmunya kan. Jangan berpikir bahwa Pak sekarang nggak perlu lagi pelajaran literasi, baca cepat, nggak perlu, soalnya bisa dilakukan oleh AI. Salah. Ya. Kita AI juga perlu baca. Kalau nggak kita nggak akan bisa mendapatkan pelajaran mendalam. Ya, artinya gini, buku sekarang dipoto isinya apa sudah tahu, ringkasannya apa. Tapi kalau kita baca ringkasan kan nggak enak ya, nggak puas lah ya untuk membaca buku sebanyak itu, membaca buku yang ditakutkan oleh penggerak literasi. Penggerak literasi itu takut sekali kalau siswa itu dengan membaca cepat, akhirnya dia tidak mendalam. Justru ya, dengan menguasai reading mastery, kita bisa baca mendalam. Kita coba, ayo siapa yang mau baca lambat, lawan dengan yang bisa baca cepat. Mana yang lebih dalam memahami? Jangan kaget kalau yang lebih memahami justru yang baca cepat. Yang bacanya mungkin dalam 1 jam selesai, dibandingkan dengan yang mungkin bacanya seminggu. Tetap kita lebih efektif, efisien, ya, kemudian bisa mempresentasikannya, bisa memahaminya, bahkan bisa mengingat apa isi buku itu. Kan luar biasa. AI nggak akan bisa melakukan itu. Nah, jadi kita jangan khawatir ya, bahwa kita akan melawan AI. Nggak usah khawatir. Ya, kekhawatiran itu bisa kita jawab sekarang. Itu saya pikir saya memberikan kesempatan dulu kepada Pak Mulyadi untuk menjelaskan tentang ini kita Pak, apa namanya peran kita jadi ada kesempatan ya untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah, kemudian dengan Kementerian Pendidikan, khususnya dalam pendaftaran Dapodik. Silakan Pak Mul. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih dengan Pak Ken, Mall Academy. Dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan. Ya,
dengan saya mendengarkan tadi dari Mall Academy, ya tentunya eh, saya teringat di era digitalisasi, ya tentunya dengan kecerdasan buatan saat ini. Dalam hal kemampuan membaca, memahami informasi tentang mengelola keuangan, atau cara berpikir kritis itu menjadi satu keterampilan yang sangat penting. Nah, tentunya ini satu gerakan yang literasi yang kita jalankan dari lembaga kursus. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Bambang bahwa kita sudah banyak bermitra kegiatan-kegiatan LKPCSC, bahkan kita sekarang ditunjuk sebagai program RPL untuk kampus-kampus. Yang kita sudah berjalan ber-MOU sudah 3 kampus. Masih ada total seluruh 9 kampus. Begitu juga aktivitas kami selalu mendapatkan satu kesempatan bagus di perkumpulan khususnya HIPKI. Kami juga ditunjuk sebagai tempat untuk mensosialisasi program Dapodik yang tadi Pak Bambang katakan. Nah, program Dapodik ini memang sangat dibutuhkan. Kalau memang ini suatu penggerakan sangat dibutuhkan saat sekarang. Karena kalau kita lihat dari program Mall Akademik sangat bagus sekali. Karena ini akan menciptakan LKP menghadirkan suatu program penggerak literasi sebagai gerakan nyata dalam membangun generasi yang cerdas, yang kreatif, dan siap untuk menghadapi masa depan. Saya yakin dengan melalui program ini, siswa mendapatkan satu kesempatan belajar literasi dan literasi keuangan secara praktis. Ya. Sekolah tentunya akan memperoleh dukungan dalam memperkuat budaya literasi. Sementara para penggerak literasi mendapatkan ruang untuk berkontribusi, ya sekaligus dalam pengembangan kompetensinya. Nah, tadi yang sudah dibabarkan dan disampaikan oleh Pak Ken dari Mall Academy, program ini memiliki konsep sederhana namun berdampak besar. Ya, kalau dengan dukungan operasional sebesar 5.000 per siswa, ya, kita akan menciptakan ekosistem literasi yang berkelanjutan. Ya. Jika terdapat 1 juta siswa yang terlibat, maka akan terbentuk dukungan operasional sebesar 5 juta per bulan yang dapat digunakan untuk memperkuat berbagai kegiatan literasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ini program ini sangat bagus dan perlu kita lakukan. Kami percaya bahwa kemajuan bangsa dimulai dari kualitas literasi masyarakatnya. Ya. Karena dengan itu kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjadi satu agen perubahan. Ya. Karena apa? Bisa menumbuhkan budaya membaca, gitu kan, belajar, berpikir kritis. Ini juga menunjukkan akan membangun kebiasaan dalam mengelola keuangan dengan bijak. Ya. Semoga program ini menjadi suatu program literasi LKPCSC ini mendapatkan satu manfaat bagi yang luas khusus untuk siswa, sekolah, keluarga, dan masyarakat di Indonesia. Dengan itu kami mengajak teman-teman semua, mari bergerak bersama, menginspirasi bersama, dan membangun masa depan yang lebih cerdas melalui literasi. Literasi hari ini, prestasinya esok hari. Itu kan satu slogan yang perlu kita lakukan. Jadi teman-teman semuanya yang selama ini sudah memberikan bantuan dan kontribusinya, tentunya ini menjadi suatu program yang sangat menarik bagi kita. Dan bagaimanapun LKP saat sekarang ini sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya kursus dan pelatihan. Nah, ini sangat menunjang dan mendukung kegiatan-kegiatan di dalam pembelajaran. Yang tadi Pak Bambang sudah katakan bahwa kami juga memiliki 10 program, ya, 10 program dari public speaking, CAC, CPC, dan sebagainya. Ya, ini memang menjadikan suatu langkah kita dalam membuat satu gebrakan literasi ke depan. Ya, kami tetap konsisten apa yang sudah dilakukan, bahwa kami yakin bahwa LKP CAC ini bertumbuh, berkembang terus-menerus. Bahkan kami sudah melakukan wisuda yang kami lakukan tanggal 17 Mei kemarin. Itu dilakukan untuk bisa melakukan satu gerakan. Ini juga salah satu menumbuhkan semangat belajar
bagi para siswa ataupun mahasiswa ataupun eh, pemuda serta eh, karyawan ataupun orang dewasa yang bisa belajar di tempat kami. Tentunya ini menjadi suatu gerakan bahwa kami juga akan menumbuhkan bagaimana kami mencapai 1.000 peserta pelatihan kita supaya pelatihan ini bisa dirasakan punya manfaat. Orang bilang mengatakan bahwa lembaga khusus kami adalah suatu lembaga yang sejati. Karena apa? Lembaga khusus yang sejati itu berarti lembaga kursus yang memang punya manfaat bagi orang banyak. Dan begitu juga bagi kita sebagai peserta kelulusannya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman semuanya. Terima kasih dengan Mall Academy yang mau memberikan suatu kolaborasi dan gebrakan yang luar biasa. Saya yakin kalau kita bisa bersinergi, gebrakan-gebrakan ini akan bisa menumbuhkan gerakan retasi kita, tentunya bersama LKP CAC Pateta yang tentunya sudah digaungkan oleh Pak Bambang. Itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, teman-teman semuanya, eh, terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan webinar ini. Tentunya jadilah suatu penggerak atau afiliat marketing yang memang bisa bertumbuh bersama dengan lembaga kursus CHC ini. Itu saja yang saya bisa sampaikan, Pak Bambang, Pak Ken, dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Mulyadi. Jadi saya sampaikan bahwa Pak Dr. Mulyadi ini adalah Ketua Yayasan Damaseka Karuna. Beliau juga adalah Direktur LKP CAC dan beliau juga memiliki sekolah namanya Damaseka ya. Jadi STK dan SD. Nah, disinilah saya mencoba untuk pertama kali sekolah literasi dijalankan ya. Jadi beliau membuka diri, silakan sekolah tersebut dipraktekkan sebagai uji coba sekolah literasi. Makanya kita sudah setahun ya, 1 tahun ajaran ini sudah mengajarkan literasi, walaupun memang tidak seluruhnya bisa diajarkan ya, mengingat apa namanya, anak-anak kita ini mereka ini masih SD, gitu ya, SD kelas. Saya juga mencoba uji cobakan kelas 1 SD 2-3 ini gimana ya? Ternyata 1-2-3 memang tidak bisa seperti kita mengajarkan kelas 4-5-6 SMP dan SMA, nggak bisa. Karena itu 1-2-3 kita kasih keistimewaan untuk boleh tidak disertakan, tapi boleh di asesmen, ya. Makanya walaupun misalnya 300 ya dalam satu sekolah itu, 100 diantaranya adalah siswa kelas 1-2-3, supaya uangnya dapat 1-2-3, kelas 1-2-3 tetap kita ikutkan ya dalam asesmen. Kalaupun nanti misalnya mereka mau di asesmen, gurunya memang bersedia untuk mengikuti pelajaran pelatihan literasi ini, baik fast track maupun yang berkesinambungan ya, reguler ya. Jadi kita ada 2 ya. Ada fast track, itu cukup sekali pelatihan 3 7 12 jam ya, atau 24 dan 36, itu terserah mereka mau pilih mana. Tapi intinya pelajaran itu diselesaikan hanya dalam 1, 2, 3 atau 4 hari. Nah, kalau reguler itu diselesaikan dalam 12 sesi. Boleh dalam waktu 6 bulan, boleh dalam 12 bulan, boleh. Minimal 6 bulan. Karena apa? Karena akan lebih efektif ya. 1 bulan belajar mapping diterapkan selama 1 bulan. Terus diterapkan. Nah, belajar metode cangking misalnya, itu diterapkan dalam 1 bulan dan seterusnya. Akhirnya anak bisa membaca 1 hari 6 buku. Itu kita garansi. Ya. Bahkan kita mampu membaca sampai 52 buku setahun. Bandingkan ya dengan selama ini 0 buku. Kita berani menggaransi itu. Ini saya lagi nyurati Pak Prabowo lagi. Saya mau bilang bahwa kita bisa atasi masalah ini sebetulnya. Ya kalau pemerintah dalam hal ini presiden mau menjembatani kita dengan Kementerian Pendidikan, karena selama ini kita agak sulit menembusnya. Gitu ya. Nah, untuk daerah, jadi gini, ini nanti tolong menjawab Pak Ken ya.
apakah bisa gitu ya? Kalau pun misalnya tidak bisa, kita ada Ibu Ainun, saya hari ini dia tidak masuk, dia meminta ya, meminta surat, saya membuat surat untuk apakah Jarum misalnya ya, Sampurna itu bisa mensponsori seperti yang dilakukan oleh BCA. Dan kita juga mungkin masih bisa bank-bank lain terbuka, misalnya di daerah ya, Bank Sumut, mungkin Bank Jatah, BJB, Bank Jabar ya, itu bisa saja karena idenya sudah dimulai dari BCA. Dan saya pikir ini tepat ini, bagaimana anak-anak itu daripada dia ngasih penawaran hanya apa namanya finansial ya, dia kini bisa menawarkan juga literasi asesmen gratis. Nah, nanti ini bisa nih perusahaan-perusahaan lain ikut lagi, apalagi gitu. Nah, satu lagi, sebetulnya literasi ini lebih efektif dibandingkan beasiswa. Kenapa? Beasiswa itu setahu saya, biaya per anak 1 tahun itu adalah 12 juta. Jadi 1 bulan 1 juta. Bayangkan 12 juta itu bisa untuk 100 orang. Ya, bagian lebih. Bahkan untuk 1.000 orang bisa loh. Bayangin, 12 juta itu bisa digunakan 12 juta untuk satu anak. Dengan pelajaran literasi, itu bisa untuk 100 orang atau 1.000 orang. Tentunya perusahaan kalau bisa kita yakinkan ini, dia pilih daripada berikan beasiswa, dia mendingan belajar literasi, gitu ya. Ya gitu Pak Ken. Coba mungkin yang lain ada pertanyaan dulu sambil dijawab Pak Ken nanti. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak Pak Ken menjawab pertanyaan saya dulu. Yang lain-lain siapkan ya pertanyaannya. Silakan Pak. Buka dulu itu mic-nya. Mic-nya dibuka dulu Pak Ken. Oh, udah buka. Udah kebuka tapi suaranya nggak ada. Nggak ada suara Pak Pria kan? Ya, mungkin ada pertanyaan. Ya tadi dijawab Pak, yang pertanyaan saya tadi. Yang mana itu? Yang luar kota? Ya, yang luar kota. Jabodetabek, luar Ya, Jabodetabek. sebenarnya kegiatan ini terbuka ya di luar kota pun sudah bisa dilakukan karena memang BCA terutama sebagai vendor kita ini kan ada di eh, beberapa kota besar ya. Cuma kita memang lagi fokuskan untuk wilayah Jabodetabek karena memang ini masih dalam jangkauan kita ya. Karena kita khawatir nanti untuk luar kota ketika kita mau jalankan dan kita harus apa namanya eh, menghadiri juga ke luar kota tersebut kan tentunya akan ada cost ya. Terutama kalau kita bisa lakukan contoh misalkan ada di luar kota itu yang memang dia sudah terlatih terutama di asesmen untuk bacanya. Jadi yang melakukan itu memang teman-teman yang ada di daerah. Nah, untuk literasi finansialnya itu tentu nanti akan diutus untuk cabang yang ada di kota tersebut. Makanya nanti yang perlu kita perhatikan adalah kota-kota yang memang jangkauan dari sekolah itu dengan BCA itu tidak terlalu jauh, ya. Nah, yang kedua itu kita pastikan juga nanti eh, langkah pertama itu kita harus koordinasi. Jadi sebelum ini dilakukan, nanti ada MOU dulu tuh antara pihak kita, ya kalau itu nanti grupnya LKP CHC yang maju, maka ada formulir dari kita, ya itu ada logo dari BCA juga bahwa akan dilakukan asesmen dan literasi finansial. Nah, jumlah siswanya berapa yang akan dibukakan rekening, terus termasuk nanti yang bertanggung jawab di sekolah itu, ya
karena ini berkaitan dengan dana yang 5.000 yang akan dikucurkan ke sekolah, maka mereka juga mencantumkan siapa yang bertanggung jawab dan nomor rekening eh, siapa yang akan ditransfer biaya tersebut. Nah, begitu juga nanti untuk sebagai penggerak literasi kita. Siapa yang menjadi eh, penggeraknya atau marketingnya. Nah, maka eh, nomor dialah yang akan kita transferkan dana 5.000 tersebut. Ya. Nah, kapan ini keluar? Nah, ini harus diperhatikan dan disampaikan kepada teman-teman nanti. Ini keluarnya setelah ATM itu apa namanya dibagikan. Jadi tolak ukurnya itu adalah ATM yang diterbitkan, bukan berapa orang yang di asesmen. Ya, contoh begini, yang biasanya di asesmen itu kan mulai kelas 3 ke atas. Ya, kelas 3 sampai kelas 6 ternyata jumlah siswanya 500. Tapi yang dibuatkan ATM itu kelas 1, kelas 2 sudah bisa. Jadi totalnya katakanlah menjadi 1.000. Maka tetap itu 1.000 kali 500 yang akan dikeluarkan kepada pihak sekolah maupun ke penggerak literasinya. Nah, begitu Pak Bambang. Jadi kalau di luar kota kita pastikan mereka bisa lakukan itu tanpa kita harus datang. Terus yang kedua kita akan koordinasikan kepada pihak vendor kita dulu apakah di kota tersebut bisa dilakukan literasi finansialnya. Begitu. Ya, Dan ini terbuka untuk di seluruh wilayah Indonesia sebenarnya. ya Pak Bragen. Nah, ini kabar menarik ya, kabar bagus loh ini. Sebetulnya ini baru apa namanya satu hal yang sangat luar biasa ya. Suatu yang tadinya kita asesmen bayar, kemudian gratis, kemudian dapat uang, itu kan satu kejutan yang luar biasa. Sebetulnya kalau orang memanfaatkan ini, gitu ya, itu ini ada sumber duit yang mudah. Saya kasih tahu caranya ya. Nanti Anda silakan buka sekolahliterasi.org ya, sekolahliterasi.org ya. Nah, di situ nanti ada khusus untuk penggerak literasi. Jadi Anda ketik sekolahliterasi.org garis miring penggerak literasi, penggerak minus literasi ya. Nah, di situ ada contoh surat ya. Videonya pun ada. Jadi petunjuknya bagaimana caranya, suratnya bagaimana bentuknya, kopnya sudah saya siapkan semua. Isinya bagaimana, siapa yang tanda tangan di situ, Anda sendiri yang tanda tangan. Ditujukan ke email Anda sendiri. Saya minta Anda buat email boleh LKPCHC ya 2026 kalau misalnya sudah ada LKPCHC 14 misalnya atau sekolah literasi Bandung misalnya ya Anda buat sekolah literasi Bandung maka Anda kirimnya dari email itu ya saya udah kasih tahu suratnya bagaimana cara melampirkan apa yang dilampirkan juga sudah ada dalam videonya. Jadi saya selalu begitu ya memberikan penjelasan itu. Kadang-kadang kalau Zoom kayak gini ya, coba kita lihat berapa orang sih yang datang ya. Tapi yang lihat video ini nanti itu bisa ratusan orang. Ya kelihatannya segitu ya, tapi ada rekamannya. Rekamannya ini sudah di sini adalah nanti ada petunjuknya lagi bagaimana caranya mengisi surat ya, melampirkan surat. Kemudian kopnya udah saya siapkan. Kemudian kalau Anda kesulitan juga ya saya pikir bukan kesulitan mengirim ya kalau surat ngirim aja bisa lah misalnya Anda pengen paham gitu oke silakan buka sekolahliterasi.org di situ ada testimoni ya hasil asesmen anak sekolah itu ya teman-teman ya SD SMP SMA buruk sekali kecepatan bacanya hanya di bawah 200 kpm ya siswa SMA saya pernah melakukan asesmen dari 320 kecepatan bacanya sama dengan SD. Nah, sekarang begini teman-teman, kuncinya ya. Ketika kita menawarkan asesmen, sekolah udah dapat duit. Anak-anak dapat duit. Anda dapat duit. Besarnya 5.000 kali 1.000 orang, 5 juta ya. Nah, tapi itu awal saja teman-teman. Yang luar biasa nanti adalah ketika 1.000 orang dinyatakan ikut reguler, pelatihan reguler ya, bayar 30.000. Di situ uang besarnya teman-teman. Nah, Anda bisa masuk dalam nanti RPE. Anda bisa bergabung di dalam
Mall Academy dari duit tadi, teman-teman. Jadi duit Anda tadi harus caranya kan gitu ya. Dapat uang itu harus buat mancing uang. Ya, jangan dibelikan iPhone, habis duit kita. Anda harus tanam dulu di Mall Academy. Ya. Anda tanam di RPE. Jadi uang menghasilkan uang gitu, teman-teman. Yaitu nama investor ya. Nah, jadi dengan adanya ini tidak ada lagi saya nggak bisa. Ini marketing, saya nggak hobi. Anda cuma email, saya kasih tahu caranya. Anda kumpulkan email 10 saja setiap hari. Ini udah saya lakukan ya, saya menyampaikan ini, itu bukan tanpa pengalaman. Saya bisa mengumpulkan email sekolah, 100 itu dalam 1 jam atau 2 jam. Bisa. Memang belum mengirim ya. Nah, besoknya saya mulai ngirim 10, 10, 10, 10. Itu masih ada yang nyangkut. Ya, masih ada yang nyangkut. Bayangin 10 kali 30 hari 300. 1 tahun Anda punya 3.600 email. Masa sih nggak nyangkut gitu ya? Kerja yang hanya 10 menit itu akan dibayar berapa? Ya, dibayarnya begini, teman-teman. Katakan ya, Anda dapat 5 juta sampai 10 juta. Ini kita nggak besar ya. 30.000 itu nggak besar. Karena bagian marketing dan masih ada dipecah-pecah. Bagian marketing itu 15%. Katakanlah ya, Anda dapat 2,5 juta saja. Dari satu sekolah ya, yang siswanya 500 orang. Kalau Anda bisa 4 sekolah, 10 juta itu Anda tidur loh. Benar-benar tidur. Kenapa? Yang training bukan Anda, yang ngawasin bukan Anda, yang melakukan pengawasan, namanya monitoring, bimbingan, ya kemudian evaluasi, itu yang melakukan bukan si trainer iya. Tapi bukan marketing yang jelas. Ya. Marketing ini tidur. Tapi kalau Anda mau jadi trainer, silakan. Dapatnya berapa? Trainer 25%, ya ditambah 15%. Berapa itu? Ada sudah dapat 40. 35 ya. Nah, 10%-nya, Pak, saya mau jadi project koordinatornya. Nah, project koordinator memimpin sekolah lain ya. Itu Anda dapat 5%, 10% lagi, total 45% Anda punya sendiri itu. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau orang tahu ya, ini sebetulnya peluang yang saya pikir nggak sulit loh, sangat nggak sulit. Pak, saya nggak bisa jadi trainer, saya ajarin. Ya, ya project manager itu apa? Project manager adalah nanti orang yang mengawasi, ya, yang melakukan evaluasi. Begitu mudahnya, diajarin caranya lewat video. Ya, kalau Anda jadi trainer nggak bisa ya nggak apa-apa, ya masih tetap dapat. Jadi itu teman-teman ya, silakan lihat di sekolahliterasi.org, Anda bisa lihat bagaimana rendahnya ya. Nah, ketika nanti, Pak, setelah asesmen apa? Setelah asesmen, kita akan berikan namanya surat pengantar. Yang kedua adalah hasil rekapitulasi. Ya, itu menunjukkan sama rekomendasi ya. Rekomendasinya adalah si anak ini sekolah, kalau sudah tahu nilainya jelek nih, buruk sekali. Bahkan setara SD, misalnya SMA, setara SD, SMP, setara SD. Tinggal 2 pilihannya sekolah. Pak, ini mau dibiarkan saja anak kita, atau mau kita perbaiki, gitu ya. Mau kita perbaiki nih nilai si anak ini, minat bacanya. Karena gini, kecepatan membaca itu terkait dengan minat baca, terkait dengan pemahaman, ya, terkait dengan budaya literasi. Jadi kalau kecepatan bacanya rendah, minat bacanya sudah pasti rendah. Nah, kita pemerintahan masih belum tahu. Dikira itu kalau rendahnya minat baca itu karena apa? Karena buku kurang. Salah. Buktinya kita adalah pemilik perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia, tetap aja negaranya malas baca di dunia kan. Jadi bukan itu alasannya. Kecepatan rendah. Bandingkan dengan Cina. Cina itu 500 ya, 500 kpm. Kita cuma 200. Ada yang 50. Guru-guru ada yang 100. Bayangin gurunya aja 100. Nah, jadi pilihannya 2. Sekolah mau biarkan saja ini anak bodoh, atau mau kita perbaiki. Kalau sekolah bilang, udah Pak, biarin aja anak kita bodoh, ya kita udah tahu lah kualitas sekolah itu ya. Tapi kalau dibilang, ya Pak, kami berminat, maka ini loh, cuma 30.000. Murah nggak tuh? Murah. Sekarang bandingkan. Ya, bandingkan dengan, saya nggak sebut nama lengkap ya, singkatannya aja ya, AS. Itu seorang pelatih baca cepat. Harganya berapa? 4,9 juta. Satu orang. Silakan di search di Google. Nama, saya kasih tahu depannya Andi ya. Pengajar baca cepat. Ya, baca kilat. Anda kan harganya 4,9. Paling murah 3 juta. Di seluruh Indonesia cari yang paling murah. 1,5 juta Pak, itu paling murah. Kita nggak usah bicara dunia ya.
Sekarang di Sipla, Sipla tahu ya, Sipla itu adalah purchasing-nya Kementerian Pendidikan. 500.000, kita cuma 30.000, jauh. Mestinya nggak ada alasan. Apa alasan guru? Pak, kami nggak punya uang. Ada dana bos, ya, literasi. Ada dana mungkin kalau negeri memang kita harus berdebat banyak ini, ya. Tapi kalau swasta itu tutup mata, 30.000 itu tutup mata. Pesantren, apalagi lebih mudah ini. Saya berapa kali di pesantren, ya. Terus apa namanya? Sumber-sumbernya banyak lah, bos, ya, kemudian minta sumbangan, kemudian minta dana CSR, seperti yang dilakukan oleh Pak Aken sekarang ini, dana CSR itu, ya, Corporate Social Responsibility atau marketing, ya, itu ada dananya. Jadi nggak kaget juga ya kalau misalnya Pak Aken bisa mendapatkan itu, ya. Teman saya bahkan dibiayai untuk keliling Indonesia untuk mengajarkan hanya motivasi. Sebenarnya kalau saya mau bergerak misalnya ya, punya waktu untuk kesempatan mengirimkan ke sekolah-sekolah, saya bisa dapat. Tapi kan saya ingin berbagi ke Anda ya. Anda yang mengerjakan itu. Saya biar fokus menyusun kurikulumnya, ya, bagaimana membuat metode belajarnya. Anda yang mengajar, saya tidak akan mengajar lagi. Ya, yang ngajar itu Anda. Kita berbagi lah ya. Saatnya Anda akan membawakan ini. Nah, ini kebetulan ada Pak Berry ya, datang dari Papua. Baru masuk nih Pak. Baru masuk ini. Tapi ada rekamannya, nanti Bapak bisa dapat ini. Nah, kayak Pak Berry misalnya. Nggak ada alasan untuk, Pak, saya nggak bisa melakukan asesmen. Sudah saya buatkan. Ya, bagaimana mengasesmen. Gratis, ya kan ya. Sudah saya bagikan, Pak ya. Bagaimana cara mengasesmen. Gampang. Suruh aja siswa baca. Sampai halaman berapa dia baca. Kalau Bapak belum bisa menghitung, minimal Bapak kasih tahu sampai halaman berapa dia baca. Ya. Sampai halaman berapa. Nanti kita yang akan melakukan rekapitulasi. Oh, Pak, saya belum berani gini-gini. Oke, kita lakukan Zoom. Ya. Gitu ya. Jadi sebetulnya dana ini ada, ya. Dana ini ada sebetulnya. Kalau kita mau rajin-rajin gitu ya. Kalau saya memang mainnya agak sedikit level tinggi ya. Kayak sekarang ini saya mau siapkan surat untuk Prabowo ini, ya. Saya lagi siapkan ini. Saya mau bilang ke dia bahwa minat baca kita parah gitu ya. Bisakah dia menyisihkan gitu ya dana untuk mensukseskan sekolah literasi ini, ya. Ya, minta dana MBG-nya dikit, Pak. Nah itu kalau bisa daripada Jadi Betul, gizi betul, otak betul. ini, bukan gizi perut. iya. Oke, coba ada yang bertanya. Ini ada yang ketinggalan, nggak apa-apa, nanti ada rekaman ya. Ada yang bertanya, Pak Iwan tadi, Pak Irwan ya, Pak Wery. Ini Pak apa yang dari Papua? Bukan Pak Beri, ada satu lagi. Pak Jupri. Saya, ya, selamat malam Bang. Malam, Bang Beri. Aduh, saya memang belakangan ini, ya maklum, begitu menjabat sekretaris perpustakaan ini benar-benar repot karena benahi dari nol, betul-betul urusan administrasi, segala macam, pegawai, akhirnya semangat mula-mula saya rasakan mulai menurun. Waduh, ini saya sudah ketinggalan dari awal ingin mengejar untuk bisa tampil lah. Ya, Ini saya rasa, wah, ini energi terkuras hanya untuk urusan kantor saja. Sementara SDM ini masih butuh proses belajar. Jadi saya mohon maaf, belakangan ini saya sendiri rasakan, wah ini ada proses yang kurang bagus. Sementara sekolah-sekolah sementara ini sudah mulai pendekatan untuk literasi baik dengan perpustakaan, tapi juga saya terus promosi informasi-informasi yang biasa dibuang di grup. Hanya itu penggeraknya saya sendiri. Waduh, mau atur waktu lagi ini sudah susah. Orang sudah bertanya kapan. Ya, saya sudah memang saat ini mengalami kesulitan. Tapi saya senang karena dengan bergabungnya saya di grup Alpha Theta ini sungguh memotivasi saya untuk tidak boleh ketinggalan. Mari terus. Dan saya sedang
susun rencana untuk ingin sekali saya datang ke sekolah literasi bareng 1-2 minggu untuk belajar langsung di tempatnya begitu. Ini sedang saya gumuli untuk ada waktu yang tepat saya izin dan saya harus keluar begitu. Sehingga saya alami sendiri, rasakan sendiri, lihat sendiri, supaya ketika saya kembali ini saya menjadi penggerak utama seperti itu. Ya. Makanya sedang saya gumuli, semoga dalam tahun ini ada peluang untuk saya bisa keluar, begitu Bang. Saya ingin lihat Bang punya cara kerja, mau ke sana, saya ikutan untuk mau lihat sendiri. Bagaimana semangatnya Abang ini, wah ini usia tinggi, usia sudah tua tapi wah semangatnya luar biasa begitu. Jadi benar-benar memotivasi saya untuk saya ingin juga bisa bergerak. Karena persoalan hari ini khususnya kami di Papua Pegunungan dan di Yaukimo ini literasi sudah benar-benar ketinggalan. Sekolah-sekolah formal saja sudah sangat ketinggalan, apalagi yang lain-lain. Nah inilah pergumulan kami karena ya selain gurunya, kondisi keamanan daerah juga benar-benar menjadi salah satu faktor penghambat majunya pendidikan. Nah ini jadi pergumulan berat, tapi ya syukur bagaimanapun bisa literasi bergerak dari kota dulu untuk mau menjangkau semua pasti sulit, tapi bertahap. Beberapa sekolah sudah siap untuk bergabung, tapi itu surat-surat saya sudah buat, sudah siapkan, macet lagi untuk diteruskan. Aduh, Ya, tapi syukurlah saat ini saya itu butuh penyesuaian dulu. ya, Terima kasih Bang. Iya. terima kasih. Sebetulnya gini Pak Beri, untuk daerah 3T ini kita istimewakan ya. Daerah 3T ini Ya, dia tidak mesti harus belajar ini ya. Dia ada namanya teknik membaca tanpa membaca. Jadi cukup kita ajari gurunya yang membaca dan mempresentasikan. Atau sekarang kan gini ya, buku kan susah di sana. Yang mungkin buku-buku yang lama akhirnya ke sana ya kan. Nah, bukunya iya, update kan. Nah, pakailah sekarang digital. Kita ada 40 juta e-book itu. Dia iya, iya, internet sebetulnya. Pakai intranet atau dikopikan aja ke dalam HP ya. Jadi HP di sana kan saya lihat iya, mungkin jarang bisa digunakan karena ini Pak ya. Karena sinyal ya. Satu, iya, kedua internet kan nggak bagus. Tapi dia untuk belajar bisa, justru bagus. Di daerah 3T itu iya, justru bisa memanfaatkan HP untuk belajar, baca e-book itu bisa. betul. Ya kan? Justru yang susah itu Iya, iya, karena banyaknya godaan WA segala macam ya. Dia iya, ya kan karena internetnya bebas. betul. Hmm. Justru 3T itu saya khususkan. Siap, siap. Hmm. Ya, siap. Gitu. Oke ya, jadi terutama daerah-daerah pelosok lah ya di ini. Walau malah saya bilang dalam kondisi tidak normal pun bisa karena yang dipakai itu otak gurunya. Ya kan gurunya itu baca dengan baca cepat dia masukkan ke dalam pikirannya, dia ceritakan ke muridnya, dianggap sudah baca itu Pak. Gitu. Anak-anak itu suruh baca masing-masing satu, mereka suruh presentasi, itu satu anak satu buku, 1 bulan kalau situ ada 30 anak, 30 mendengarkan, dia nggak baca. Waktu saya ngajar di Yaukimo itu, mereka sudah belajar mapping, itu udah langkah pertama sudah. Tapi memang kan dulu nggak sempurna Pak ya, karena memang ada kerusuhan kan pada saat itu harusnya 2 hari jadi cuma 4 jam. Tapi sudah bisa mereka main mapping, terbukti ketika saya minta presentasi mereka bisa presentasi. Kalau di dalam rekamannya itu guru-guru itu udah bisa presentasi, udah bagus itu, bisa bikin mapping, bisa presentasi. Dia bisa paham, bisa ingat loh itu. Langkah itu sudah bisa dia. Ya. Siap Bang, iya. Ya. Makasih. Jadi kalau kesibukan ya, jadi gini, saya mau ceritakan lagi bahwa sekarang ini kan dengan adanya kita bergabung melebur dalam LKP-CHC, saya lihat memang banyak peluang-peluang bantuan pemerintah, Pak. Banyak sekali. Ya. Pak Mulan adalah yang menguasai, yang banyak berhubungan dengan HIPKI ya. Jadi mereka itu ada dana sarana prasarana, Pak. Gitu ya, mungkin saja bisa diusulkan di sana gitu loh. Ada dana prasarana itu kan peralatan, tapi ada dana untuk siswa Pak. Ada dana dibayari oleh pemerintah yang bayari gitu loh. Memang literasi ini belum masuk dalam
saya lihat belum ada dalam daftarnya itu ya. Tapi kalau untuk keterampilan-keterampilan gitu ya, bisa di daerah kita mau buat gitu. Saya udah bilang Pak Mul kita buat tempat kecil-kecil ya di daerah. Kita pokoknya ada rutinitas itu di sana itu Pak. Dengan adanya rutinitas kita bisa usulkan nanti, gitu loh. Asalkan ada siswanya gitu ya. Mereka dapat kita jadi gini Pak. Kita bisa menerima biaya dari mereka, ya. Kita juga bisa membiayai mereka. Kalau pas ada program bantuan besar Pak lumayan, ya misalnya per anak itu nanti kita bisa bahkan kasih transport, itu. Ya. Nah nanti teman-teman di sini ada pun di mana yang terutama di Jakarta ya di Bogor itu bisa menjadi representatifnya LKP-CHC. Ya. Kita bisa bikin vokasi Pak keterampilan ya. Jadi misalnya keterampilan jahit, keterampilan yang sifatnya bahasa itu juga termasuk keterampilan, itu dibiayai oleh pemerintah. Bahkan kita bisa ajukan untuk pengiriman ke luar negeri. Jadi vokasi itu ada dua Pak. Vokasi untuk ketenaga kerjaan, jadi misalnya mengajarkan tentang Word apa segala macam ya. Terus misalnya untuk dan kewirausahaan, ya misalnya buat buat apa blogger. CapCut itu ya. Kalau misalnya kita punya kemampuan untuk itu, silakan jadi trainer kita. Silakan kita ajukan dananya, gitu loh. Memang nggak setiap bulan ya. Kita nanti pas ada, oke, apa yang mau kita ajukan? Blogger, blogger, konten kreator gitu kan. Nah ini peluang gitu loh. Kita terbuka setelah kita dengan LKP-CHC ini. Oh ternyata LKP-nya kan kelebihannya satu Pak. Izinnya itu betul diurus. Kita punya NSPN, kita punya NIB gitu ya. Kita punya Dapodik. Nah itu. Jadi betul-betul nanti siswa itu mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh kita memang mengeluarkan, tapi ada nomornya ada di Dapodik gitu. Kan banyak selama ini mana harus ada izin dari pemerintah. Ada Dapodik ada kok, ya jelas pasti ada izinnya. Iya. Siap Bang, iya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, yang lain ada pertanyaan Pak Fajar, Pak Bowo, Bu Heni, Pak Paulus, Pak Raja mungkin ada pertanyaan? Saya telat Pak Bambang, jadi belum nyimak dari awal, nanti saya tanya Japri aja. Oke, saya udah rekam Pak baru ya. Masuk Pak Bambang. Saya rekam nanti saya langsung di YouTube, silakan dipelajari. Tapi kalau menurut saya bagus hari ini karena menambahkan hal-hal yang update ya dari yang kemarin. Iya. Itu yang insentif buat per anak itu dari pemerintah tuh Pak ya? Yang 5.000, yang 5.000 dari BCA Pak. Iya. Yang dari vendor, Vendor BCA itu. Dari mana Pak? Vendor dari sponsor Pak. Dari sponsor ya. Dari bukan bank. dari pemerintah ya. Bukan, bank swasta. Oh, luar biasa itu. Semacam CSR gitu Pak mungkin. Iya, semacam CSR. Jadi sebetulnya saya bilang, sebetulnya dana ini banyak ya, CSR. Ya, belum dari BOS ya. BOS ini kan kita tinggal meyakinkan pemerintah aja bahwa harus digunakan loh itu untuk literasi. Ada biaya literasi Pak, cuman pengertian literasi kan buku sekolah ini selama ini. Iya. Ya kan? Iya. Terus dari tadi pemerintah untuk peserta kursus, ya. Kemudian ada dana untuk prasarana, gitu loh. Iya. Ada sebetulnya anggarannya Pak ya? Ada, anggaran-anggaran itu ada Pak. Jadi kalau kita tahu, kita kan selama ini nggak tahu karena berada di luar pemerintahan Pak ya. Artinya kita jalan ya karena idealisme aja kan. Kita tidak pernah berpikir bahwa kita dapat dana ini dari lembaga gitu kan. Nah ternyata ada. Nah tadi itulah Pak. Misalnya Bapak punya ide-ide tentang kewirausahaan, apa yang cocok untuk kewirausahaan itu ada dananya. Untuk apa yang cocok untuk tenaga kerja gitu ya. Kita buat kelas-kelas gitu loh ya. Yang rutin ya. Iya. Oke, saya juga akan cari waktu pingin ngobrol banyak juga dengan Pak Bambang. Udah lama gak ketemu. Iya, Pak Paulus. Iya. Semoga lah. Oke, makasih banyak Pak Bambang ya. Ya, makasih. Gimana?
Sudah paham ya? Paham, Nanti paham, silakan. paham. Ya Pak, silakan Pak. Pak Bowo ini ya? Iya Pak, betul Pak, betul Pak. Gimana Pak Bowo? Ya ini aja sih Pak, mungkin karena memang kita yang terjadi di lapangan gitu ya Pak ya. Memang ada beberapa dari pihak sekolah itu menanyakan perihal masalah surat menyurat nih Pak, artinya surat ada nggak nih izinnya dari dinas. Nah inilah yang terkadang menjadi kita sedikit nervousnya di situ, Iya. gitu kan. Cuman kan dalam arti nggak mungkin nervous itu kita keluarkan pada saat kita presentasi kan begitu Pak. Cuman ini satu kendala buat tim kita nih, artinya tim penggerak kita sebagai tim di lapangan kan ini lumayan sedikit lumayan sedikit membuyarkan yang tadinya sudah kita planning pembicaraan, ternyata di luar planning itu ternyata ada pertanyaan seperti itu. Nah itu kan kadang memang menjadi yang tadinya udah ditata rapi ternyata buyar gitu loh Pak. Tanya tentang pertanyaan itu tadi. Ya, tapi syukurnya kan saya udah beritahu Pak ya bahwa nanti Bapak lihat di sekolahliterasi.org/penggerak -literasi ya. Di situ ada KOP Pak. Isinya itu ada NSPN, ada NIB Pak. Jadi kalau ditanya izin sekarang kita itu malah kalau perlu nggak ditanya cuma kita keluarkan Pak. Ini kita punya izin loh, ya kan? Ada NSPN-nya dan terdaftar di Dapodik ya. Jadi nanti terdaftar itu di Dapodik. Jadi kalau dia terdaftar di Dapodik Pak, itu dia sekolah itu akan menjadi jadi apa ya? Jadi pemerintah akan mengapresiasi. Betul ya Bapak katakan di sekolah anak saya sendiri saya pernah ditanya. Ini Pak kita harus ada ini biasalah negeri ya, alasan macam-macam gitu loh. Betul Pak, betul. Kalau bisa swasta dulu Pak, jangan negeri. Negeri ini kadang-kadang alasannya banyak. Gitu kan? Betul. Negeri nanti kita dari ini aja, dari CSR aja, bukan pemerintah ya. Pemerintah kalau untuk swasta ya. Baik. Dari perusahaan-perusahaan aja nanti. Kita carikan nanti. Seperti Pak Ken kan udah cari kan ini, tinggal kita aja nih, ya kan? Nih ada dari sponsor, ada izin, ya kan? Ada kurikulum, apalagi alasannya dia. Oh kami harus ini Pak, nanti ada alasan lagi. Kami nggak punya waktu, itu nanti yang akan kita hadapi di lapangan ya. Jadi kalau nggak punya waktu, boleh nggak kita melakukan diskusi di mana pelajaran literasi itu kita tempatkan, ya kan? Kalau di internal kita punya cara. Di intrakurikuler ya, di dalam ekstrakurikuler kita juga punya cara gitu. Ya siap. Jadi kalau menurut saya sekolah yang tidak mengambil itu pilihannya cuma dua Pak tadi saya bilang. Sudah tahu di asesmen kan asesmen gratis Pak ya, apalagi alasan dia dikasih duit lagi. Nah itu jebakan pertama Pak, begitu dia masuk ke dalam perangkap Pak ya, artinya ini loh hasil asesmen anak bapak ibu itu rendah banget. SMA itu setara SD. Sekarang pilihannya bapak mau biarkan, ibu mau biarkan, atau kita angkat. Berapa biayanya? Perbandingan Pak. Ini satu orang 5,9 juta. Ya, 4,9. Bapak silakan dicek di internet ya, Andi Setiawan. Iya. Nah, nanti bapak akan dapat angka 4,9 juta per orang Pak. Nah kita bilang di pemerintah sendiri harganya 500.000 itu dalam SIPLA. Ya. Dalam SIPLA 500.000. Kita bilang, Bu, ini cuma 30.000. Ya, jadi artinya kalau kita taruh di 500.000, memang kalau setahun bisa 500.000 Pak, ya 400.000. Toh di SIPLA ada. Di SIPLA ada. Kalau memang dia butuh SIPLA, kita masuk dalam SIPLA, kita masuk SIPLA. SIPLA itu Pak ya. Jadi pemerintah itu ada kewajiban untuk belanja, patokannya harganya itu dalam SIPLA. Jadi kalau misalnya di SIPLA itu ada 500.000, berarti kita masih gurunya Pak buat aja 500 misalnya ya. Bisa orang memang SIPLA mengizinkan, ya kan? Itu Pak. Satu lagi Pak sedikit. Ya. Tadi yang untuk di web tadi yang sekolah literasi ORG itu di situ ada portofolionya nggak Pak? Artinya untuk lengkap Pak. Ada. Yang sudah bekerja sama lah ya mungkin ya. Oh sudah. Bahkan ada, nanti Bapak bisa lihat di portofolio itu bukan aja foto-foto ya, kalau foto-foto banyak banget. Karena kita udah, untuk literasi udah 10 tahun. Di situ juga sudah ada real Pak ya, orang
bertestimoni. Mereka mengatakan itu ada sekitar, misalnya kemarin kita di Rengat, Riau ya, di Iya, iya. guru SD, SMP, guru-guru SD, SMP. Mereka bilang setelah dia belajar itu, kecepatannya naiknya itu sampai 1000%. Bukan 100% ya, 1000%. Waduh, overdosis, Pak. Ya, Iya. iya, udah. Memang kita targetnya 1000. Iya, Walaupun iya. 300 saja udah bagus, Pak. Katakan anak SD, Pak ya. Dia 300 Iya. KPM, itu udah setara SMA, Pak. Setara SMA. Jadi nanti dia waktu di SMA, perguruan tinggi itu udah mudah. Yang menjadi masalah gini, banyak SD, nanti mungkin SD itu, kalau pengalaman kita sih SD 90% juga rendah. Tapi bisa aja nanti mereka tinggi. Nah, kalau tinggi, di SMP belum tentu mereka apa namanya? Misalnya standar 200 Pak ya. 200 itu artinya setara SD. Ketika mereka SMP, mereka harus jadi 250 kan. Nah, ini mereka tetap aja 200. Ketika SMA tetap aja 200 karena setelah SD nggak ada pelajaran membaca lagi kan. Iya, betul. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi Bapak nggak usah perlu tahu tentang wah Pak harus menguasai dulu, enggak. Kebetulan ada kurikulumnya juga Bapak bisa lihat. Kurikulumnya apa aja sih gitu ya. 12 sesi itu apa aja. Kemudian untuk SMP ada 14 sesi, SMA ada 16 sesi, mahasiswa ada 18 sesi, itu apa aja Bapak bisa lihat. Jadi kalau ditanya kurikulumnya apa ini, gitu ya sudah ada. Kalau ditanya mana buktinya ada, testimoninya ada, gitu ya. Siap. Oke, siap Pak, siap Pak. Gitu Pak Bo. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih. Gimana Pak Fajar? Pak Fajar? Pak Fajar ini salah satu trainer kita. Kita minta Pak. Ya. Pak ini Malam, Pak. Malam Pak. Mohon maaf belum bisa open video Pak. Ya. Saya nyimak dulu. Oke. Ya. Pak Fajar bisa untuk di LKPK aja ya, untuk jadi trainer ya. Kan Bapak punya sertifikat. Iya Pak, sudah. BNSP ada. Sudah Pak, di BNSP level 6. Level 6. Ya, nanti saya minta data-datanya untuk kita masukkan di itu. Udah ada sih Bapak namanya, tapi fotonya kita mau taruh di daftar instruktur. Ya. Sama kalau yang ini tadi, kalau yang di Jogja berarti belum bisa ya Pak program ini tadi ya? Berarti di Jabodetabek ya? Oh bisa Pak sebetulnya, kalau Bapak bisa asesmen bisa. Ya. Bisa. Ya kan Pak Wen? Ya, kalau di Jogja saya kira cukup terbuka, makanya yang perlu kita persiapkan itu adalah kesiapan dari teman-teman yang ada di Jogja untuk melakukan asesmen, karena melakukan asesmen ini pun tidak terlalu berat, ya. Terus yang kedua, nanti kita akan koordinasikan kepada vendor yang sedang bekerja sama dengan kita. Artinya, kalau kita sudah dapat, Pak, nanti akan ada masuk ke sekolah A. Nah, kita akan sampaikan kepada vendor kita, misalkan untuk alamat di Jogjanya di mana. Nah, artinya kalau mereka tidak ada masalah, ya karena timnya itu nanti yang turun bukan tim dari Jakarta, tapi tim yang ada di Jogja. Ya, nah saya kira itu sudah buat teman-teman terutama yang ada di luar kota, pastikan dulu bahwa tim itu bisa mengassessment atau artinya sudah mendapatkan satu pemahaman dulu dari Pak Bambang. Terus yang kedua, sekolah yang akan diberikan literasi baca maupun finansial itu kita laporkan dulu ke vendor kita. Begitu Pak Fajar. Baik Pak, siap. Ya. Terima kasih Pak informasinya Pak. Pak Fajar, sukses. Ya. Silakan Pak. Makasih Pak. Pak Bernard, apa kabar Pak? Baik, kabar baik. Oh, tahu. Sorry Pak Bernard. Aman Pak, pesta babi di sana. Pesta babi di Merauke. Aman ya.
Lagi rame, ya sudah kita ikutan saja. Nonton bareng Pak Tetangga ya? sebelah, Heeh, tetangga sebelah. Kita nggak sebelah. Di Yaogimu nggak? Jauh, kami artinya cukup jauh, Nggak nonton. tetangga. Oh, tapi kan Papua Pegunungan itu kan yang kena itu kan yang di. Iya, iya. Papua Pegunungan, mereka Papua Selatan. Oh, untung lah nggak sampai Yaogimu. Iya, Oke, semuanya. baik. Ya, Hah? terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Semuanya sudah cukup ya. Saya sebuah rekamkan. Silakan nanti disimak ulang ya bagi yang terlambat ya. Gitu Pak Ken, Pak Mol, semuanya siap ya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Semoga kita bisa segera melaksanakan ini ya, karena dukungan sudah cukup besar ini dari Pak Ken sendiri. Dia sudah bisa menghadirkan bank swasta yang sangat terkemuka ya untuk membantu kita. Sayang sekali kalau kita tidak bisa memanfaatkan ini ya. Mungkin juga di Papua nggak ada BCA coba ya, nggak ada dia. Jadi mungkin nanti dari Freeport atau apa kita coba ya, kan ini udah ada pengalaman nih gitu. Semoga juga gitu Pak Raja ya yang di Medan, Pak Fajar di Jogja, kemudian Pak Bowo di Bogor Pak ya. Ya. Dan Pak Paulus di Jakarta sih. Oke. Gitu aja Pak ya semuanya ya. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ini ya. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Ya, selamat malam. Malam. Malam.